一心过来陪我，否是来自轩辕帝国。让本少死得很惨。诸位继续。在我轩辕。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-615. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 614. Kemarin, Qingchen teruslah memberikan godaan manja kepada gadis ini yang bernama Yixin. Di sini juga diberitahu kalau ternyata seluruh sekte di tempat ini mulai melakukan pengepungan terhadap istana Piao Miao, termasuk juga dengan kekaisaran Xuanyu. Hanya saja, Qingchen tahu betul kalau semua itu hanyalah akal-akalan mereka saja, supaya kerjasama mereka tidaklah diketahui. Di tengah semua itu, ada seorang pria yang bernama Baleng dari aula penegak hukum. Tujuannya kemari adalah untuk mencari Yixin, karena dia itu harus menemaninya. Para gadis dari kedai Taigu mencoba untuk menenangkannya, termasuk juga dengan Yixin, karena bagaimanapun sekarang dia ini tengah menemani tamu lain. Baleng pun meminta Qingchen untuk segera menyerahkannya, karena ia sepertinya tidak tahu siapa ia ini. Namun Qingchen tidaklah terlalu peduli. Malahan Qingchen hanya fokus pada Yixin saja untuk kembali minum bersamanya. Tentu hal tersebut membuatnya semakin marah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Baleng telah melakukan penyerangan, namun semua itu dihentikan oleh gadis ini. Alih-alih tenang, Baleng pun menjadi sangat murka, karena mereka begitu berani menghentikan dirinya. Tapi Baleng tidaklah bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, seluruh penjaga kedai Taigu muncul untuk menghentikannya. Jika Baleng masih berani berbuat macam-macam, maka jangan salahkan kedai Taigu jika memberikan hukuman berat kepadanya. Pada akhirnya Baleng pun tak bisa berbuat apa-apa, tapi dirinya tahu kalau Qingchen berasal dari kekaisaran Xuanyuan. Maka karena itulah dia akan memberikannya kesempatan terakhir agar dia mau memberikan izin kepadanya. Karena jika tidak, Baleng menjamin Qingchen itu akan mati. Dan cara paling menyedihkan, Qingchen pun hanya mentertawakan perkataannya. Ia juga langsung menanyakan Yixin, seakan-akan Qingchen memintanya untuk tidak peduli kepada Baleng. Tentu saja Baleng semakin kesal. Terlebih lagi, Qingchen ingin melihat bagaimana cara dia menghabisi dirinya. Perkataannya pun membuat semua orang terkejut sekaligus tertawa, karena itu sama saja dengan meremehkan Baleng. Ia meminta Qingchen untuk tidak sombong hanya karena bersembunyi di kedai Taigu. Berhubung ia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi Baleng pun memilih untuk pergi. Begitu pula dengan para penjaga, karena kondisi sudah jauh lebih tenang. Qingchen pun mempersilahkan mereka untuk kembali melanjutkan acara, dan jangan biarkan anjing gila tadi merusak suasana mereka. Atas permintaan Qingchen, musik dan tarian pun kembali dimulai. 一心过来陪我，否是来自轩辕帝国。让本少死得很惨。诸位继续。 Orang-orang ini penasaran apakah Qingchen tidak takut telah menyinggung siapa, atau apakah ia itu tidak takut mati. Penjaga wanita pun berpamitan dengan Yixin. Terlebih lagi kondisinya sudah jauh lebih baik. Yixin penasaran mengapa Qingchen berani menyinggung Baleng. Padahal ia adalah orang pendendam dan memiliki kekuatan yang tak biasa. Bahkan di usianya yang baru 30 sudah mencapai puncak martial sovereign. Yixin menyarankan Qingchen untuk keluar di pintu belakang, karena dia takut hal buruk terjadi kepadanya. Qingchen memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi Baleng tidak akan berani mengganggunya. Qingchen pun mengajak Yixin untuk menikmati minumannya. Selama para wanita menari, waktu pun terus berlalu, dan acara juga telah selesai. Orang-orang pun pergi, begitu pula dengan Qingchen. Yixin yang masih mengkhawatirkannya menyarankan dia untuk pergi bersama pengurus kedai. Tapi Qingchen tidak terlalu peduli dan memutuskan untuk pergi. Di sana, Qingchen bertemu dengan para tuan muda. Mereka menganggap kalau ini adalah akhir dari hidup Qingchen.
马上他就不会再发了。公子，一行人管事送死定了。 Pengurus kedai pun datang di mana dia akan mengantarnya pulang. Hanya saja Qin Chen mengira kalau gadis itu sepertinya juga tertarik kepadanya. Jadi Qin Chen pun akan membayarnya, atau bahkan itu akan menjadi selirnya saja. Namun pengurus itu merasa kalau Qin Chen terlalu banyak minum. Berhubung tawarannya ditolak, jadi Qin Chen pun memilih pergi. Selain itu, ia memberitahu kalau di hadapan Kekaisaran Xuan Yuan, kedai Taigu ini terlalu kecil. Jika dia mau, maka tempat ini bisa dirinya hancurkan. Qin Chen sengaja bersikap seperti itu supaya membuat gadis ini kesal dan tidak mengejarnya. Berpindah ke sisi luar, di mana Baleng masihlah berada di sana untuk menunggu Qin Chen. Para tuan muda juga hendak menonton karena perselisihan pasti akan terjadi. Hingga sesaat kemudian Qin Chen pun muncul. Karena dia datang sendiri, maka mereka menduga Qin Chen akan mati di sini. Baleng hendak berbicara kepadanya, namun Qin Chen tidak terlalu mempedulikannya. Dan itu tentu saja membuat Baleng menjadi sangat kesal. Ia hendak menyerangnya, namun itu gagal. Bahkan itu sudah mudah dipermalukan oleh Qin Chen. Melihat apa yang terjadi tentu saja mengejutkan semua orang. Karena Baleng diperlakukan dengan sangat memalukan olehnya. Alhasil serangan kembali dirinya lakukan, namun itu sudah mudah ditahan olehnya. Bagi Qin Chen, kekuatan itu bukanlah apa-apa di hadapan Kekaisaran Xuan Yuan. Terlebih lagi, Aula Penegak Hukum merupakan kelompok para anjing pesuruh saja. Baleng tahu kalau Qin Chen memiliki kemampuan, jadi karena itulah dia bersikap sombong. Ia kembali mencoba untuk menahan abang Qin Chen, namun kemampuan yang dia miliki dapat mudah Qin Chen imbangi. Kemungkinan besar Qin Chen hanya menahan diri saja, karena jika dia serius, maka Baleng sudah mati sejak tadi. Di sini Baleng menggunakan Bloodline Iblis Tirani. Hal itu tidak membuat Qin Chen takut, bahkan dia itu terlihat hanya tersenyum saja. Serangan langsung saja Baleng lakukan, di mana Qin Chen lagi dan lagi bisa dan mudah menahan serangannya. Alhasil, Baleng pun kembali melakukan berbagai serangan kepadanya. Tapi dan pertahanan yang Qin Chen miliki, semua itu seakan-akan tidak ada gunanya. Kesalahan hal itu, Baleng pun meningkatkan kemampuannya, supaya bisa memperkuat pertahanan tersebut. Tapi apapun yang dirinya lakukan, semua itu seakan-akan tidak ada gunanya. Karena dengan satu tangan saja, Qin Chen bisa bertahan dan membuat Baleng termundur. Ia pun menjadi penasaran bagaimana bisa bocah sombong itu sekuat ini. Baleng pun terus mengamuk, bahkan akibat kekuatan besar yang dia keluarkan, membuat orang-orang di sekitar tempat ini menjadi sangat kesakitan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Berhubung Baleng ini sudah meninggoy, maka masalah tentu akan segera terjadi. Ising takut kalau masalah itu akan membuat Aula Penegak Hukum marah kepada kedai Taigu. Pengurus ini meminta Ising untuk pergi ke persembunyian mereka. Karena bagaimanapun dia juga takut hal buruk akan terjadi. Selain itu, jika memang tidak ada masalah, maka gadis ini akan kembali memanggil mereka. Setelah Ising pergi, gadis ini akan tetap berada di kedai Taigu untuk melihat situasi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.